Pemirsa Intens Investigasi mengutip sebuah kalimat yang menyebutkan perempuan yang terlahir cantik, maka setengah dari masalah hidupnya telah terselesaikan. Sepertinya kalimat tersebut kurang tepat jika disematkan kepada apa yang terjadi baru-baru ini kepada pedangdut Ayu Ting Ting. Ia memiliki wajah cantik, bakat menyanyinya yang luar biasa, yang sudah dibuktikan dengan kepopuleran beberapa hitsnya yang sukses di pasaran, dan bahkan ketenaran yang luar biasa, yang bisa dilihat dari pengikutnya di media sosial yang hampir mencapai 60 juta orang. Namun jika dihadapkan pada permasalahan cinta, sepertinya Ayu sedikit tertinggal di belakang. Dan bahkan terlihat dari hubungannya dengan Letu Muhammad Fardana, yang beberapa waktu ini disebutkan gagal melaju ke pelaminan. Dan keputusan Ayu Ting Ting untuk memutuskan pertunangannya dengan Letu Fardana diambil 2 hari setelah dirinya berulang tahun yang ke-32. Lantas seperti apa tim Intens Investigasi mencoba mengulas kisah perjalanan cinta Ayu yang berakhir pahit dengan beberapa pria? Seperti apa pula cara Ayu keluar dari keterpurukannya akibat beberapa kisah cintanya yang tak berakhir bahagia? Benarkah pula Ayu tak memiliki rasa trauma, disebutkan gagal 2 kali bertunangan, namun tak juga berakhir di pelaminan, seperti yang terjadi pada kisah cintanya dengan Letu Fardana yang dikabarkan kandas belum lama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dikonfirmasi oleh ayah Letu Muhammad Fardana, Darsy Akib, di hadapan awak media beberapa hari kemarin, memang seolah tak ada yang menyangka hubungan yang kabarnya berawal dari ibu sambung dana yang bertemu kedua orang tua Ayu Ting Ting di tanah haram tersebut bisa berakhir seperti dikabarkan belum lama ini. Jika dilihat sekilas pun hubungan yang dijalani keduanya terlihat sangat romantis, seperti saat keluarga pun tampak sangat dekat dan sering melakukan pertemuan, bahkan saat Ayu menggelar selamatan rumah barunya, di mana dihadiri kedua orang tua Dana. Pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni. Itu di antara kami, dan tanggal 27 Juni kemarin, hari Kamis, itu di antara sama orang tua secara resmi. Iya, enggak, memang saya Papa kan kebetulan mau kasih undangan waktu kemarin kan gitu. Jadi saya sekalian, Pak, gimana kalau kita ketemuan? Kita udah lama nggak ketemu gitu. Jadi kebetulan saya didampingi kedua orang tua saya juga gitu untuk ketemu dan untuk menyampaikan gitu bahwa memang ini sudah keputusan yang kami buat gitu. Jadi keputusan bersama yang memang saya yang mengajukan dan kebetulan diterima baik dan diterima dengan legowo sama Mas Dana dan juga pihak keluarga yang diwakili oleh Papa kemarin. Alhamdulillah. Iya, Pak. Iya, kami sudah kami bicarakan. Sudah kami bicarakan. Di mana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga, yang tahu lah. Biarkan ini menjadi hal yang baik sih buat kami. Oh tidak dong, kan dari awal memang sudah tahu konsekuensinya seperti apa. Jadi memang di sini ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa diganggu juga. Bilkis alhamdulillah nggak nanya apa-apa ya, anaknya malah karena lagi asik liburan juga, jadi dia fokus liburan aja sih, karena Bilkis juga memang nggak pernah mau tahu urusan orang dewasa gitu, jadi dia nggak pernah gimana. Cuma dia pas saya kemarin ulang tahun dia cuma meluk saya, kan saya berdua tuh kan, ibu sama ayah belum pulang kan. Dia cuma meluk saya, dia bilang, Bunda, iki sayang Bunda, udah peluk saya semalaman itu aja. Seneng ya, pastinya seneng banget lah anaknya mau nikah. Bahagia banget, alhamdulillah ketemu belahan jiwanya, insya Allah.
Ya alhamdulillah ya, sepanjang saya lihat ya dengan orang tua kayak hormat sekali, itu ya saya bangga. Jadi dengan orang tua dia hormat sekali. Kenapa? Kemarin tuh dia baru ketemu Salim, kemudian dia kelihatannya sih ya ya saya melihatnya baik juga. Kenapa? Yang namanya dia ini kan bayangkan dia 10 tahun bisa membesarkan anaknya. Itu yang saya salut. Ya, untuk background ke belakang saya dalam arti kata saya nggak mau tahu lah. Yang penting yang namanya manusia itu mungkin punya kekurangan kelebihan kan. Setiap manusia itu kan. Cuman untuk yang namanya kalau ada kesalahan kita jangan lakukan lagi kan, ke depannya seperti apa untuk kebaikan. Kalau sudah itu manusiawi begitu. Ayu Ting Ting pada saat pertemuannya dengan awak media beberapa waktu lalu pun sempat meminta didoakan oleh para awak media agar hubungannya yang dijalaninya dengan perwira polisi berpangkat letut tersebut pun bisa berakhir seperti apa yang diharapkannya. Namun sekali lagi, jika dihadapkan pada kisah percintaan Dewi Fortuna sepertinya belum berpihak kepada wanita kelahiran Depok, Jawa Barat 32 tahun lalu dengan nama asli Ayu Rosmalina tersebut. Hubungan Ayu dengan Letu Muhammad Fardana atau akrab disapa Dana berhenti di tengah jalan, diduga ada hal yang melatar belakangi kandasnya hubungan di antara mereka. Bahwa ini tidak ada campur tangan dari orang tua saya sedikit pun, karena memang saya membuat keputusan ini ketika kedua orang tua saya masih melaksanakan ibadah haji dan mereka masih ada di Mekah. Gitu. Jadi ya walaupun misalnya orang tua saya ikut campur pun memang salahnya apa? Karena dimanapun saya masih menjadi haknya mereka. Orang tua saya, ayah saya belum mengucapkan ijab atau menyerahkan saya kepada orang lain. Jadi saya masih menjadi hak orang tua saya. Tidak dong, alhamdulillah orang tua saya tidak ada sindir-menyindir sama sekali, semuanya baik, kita menghormati dan menghargai papa. Kalau siapapun itu yang menyindir ya itu urusan mereka, kita nggak pernah menanggapi. Jadi saya minta tolong nih sama netizen jangan saling menggoreng satu sama lain lagi, karena memang berawal dengan baik berakhir pun ya. Tapi perpisahannya tidak dong, kan kami sudah saling bisa menerima satu sama lain. Itu bukan jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Toh papa juga sangat menyayangi saya dengan sangat baik, kalian bisa lihat sendiri. Dan saya masih sangat menyayangi papa seperti orang tua saya sendiri gitu. Papa sangat menghargai saya. Kita masih menjaga hubungan baik sampai detik. Nah, jadi begini deh, maaf. Sebenarnya sih kalau menghapus itu saya jelasnya nggak tahu, karena beliau ini kan lagi dinas tugas negara, yang harus diutamakan. Mungkin ada pertimbangan lain ya. Kalau memang yang masalah hubungan dengan Ayu Ting Ting sama anak putra saya, ya memang sudah istilahnya sudahan lah. Jadi istilahnya nggak berlanjut. Itu pun saya sudah panggil mereka itu, ya bapaknya, ibunya, saya, ya kita sudah ketemu. Jadi hubungan kita ya namanya jodoh, itu kan di tangan Tuhan. Jodoh katanya itu rezeki sama kematian tuh. Nah namanya manusia itu kan berusaha. Saya sebagai orang tua selalu berdoa semoga lancar, semoga apapun yang namanya dengan anak kan. Nah ternyata ya memang istilahnya katakanlah kandas kan istilahnya, nggak jadi kan alisnya gitu. Tapi ini nggak masalah. Saya memetik daripada hikmahnya. Mungkin saja doa-doa kami ini terkabul juga. Karena yang namanya istilahnya nggak jadi ini belum tentu tidak baik. Malah mungkin baik bagi si Ayu juga. Baik juga bagi putra saya kan, dengan adanya nggak berlanjut ini kan. Nah itu kan karena di tangan Tuhan semua. Nah masalah hubungan kami ya tetap baik. Karena itu kan namanya perjodohan itu kan hubungan manusia dengan Tuhan yang nentuin. Nah kita mau takdir kan, cuman kedepannya kami tetap hubungan baik. Jangan sampai ya itulah kalau dengan manusia itu kita wajar harus baik. Nggak bisa kita namanya sosial manusia kan harus baik dengan siapapun. Jadi jelas bahwa itu mereka sudah sama-sama sepakat untuk mengakhirinya. Ya monggo saja, mungkin baik bagi Dana, bagi Ayu. Ya kita sebagai orang tua mau apa? Itu udah takdir kok. Betul nggak itu? Nah itu. Kita sebagai manusia kan nggak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya nggak banyak ngomong. Saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu.
Sementara itu, seperti diketahui, kabar seperti ini bukan kali pertama ini disebutkan dialami oleh pelantun alamat palsu tersebut. Pasalnya, kabar menyebutkan jika di saat hubungan yang dijalaninya dengan seorang pria bernama Adit Jayusman, Ayu yang disebutkan tinggal selangkah lagi menuju hari bahagianya harus berakhir pahit, disebutkan terjadi di tahun 2021 silam. Bahkan kala itu dikabarkan jika segala hal menuju hari bahagia mereka telah rampung dikerjakan. Namun takdir berkata lain, rencana bahagia Ayu kabarnya disebutkan terhalang karena restu orang tua. Lamaran itu di tanggal 14 Februari. Lamaran. Kalau nikahnya Mas? Nikahnya di tanggal 2. Berapa persen? Sudah hampir 90% ya. Sedih ya. Nangis sih enggak, cuman memang mereka sedih dan kelihatannya mereka sudah yakin dengan keputusan yang mereka ambil. Total kita buat 5 shoot. 1 shoot buat Adit, 1 buat ayahnya Adit dan ayahnya Adit dan ayahnya Ayu masing-masing 2. Udah ready sih ya, sudah 99% siap sih. Oh berarti so far progresnya udah 99%? Sudah 99% betul. Tinggal dipakai aja bisa. Tinggal dipakai, last fitting. Takutnya ada surprise kemukan urusan nih mendekati, kita kan nggak tahu ya. Dan menyikapi hal yang agaknya sudah bukan merupakan hal baru baginya tersebut, Ayu dalam bincang-bincangnya dengan awak media di medio tahun 2021 lalu, menjelaskan jika dirinya tak lantas bersedih hati walaupun hubungannya yang dijalin dengan sudah berencana menuju ke pelaminan. Lantas seperti ini pula cara Ayu keluar dari keterpurukannya akibat beberapa kisah cintanya yang tak berakhir bahagia. Ya memang belum jodoh, mau dibilang apa? Ya. Dan ini memang murni hasil keputusan saya sendiri, tidak ada campur tangan siapapun, baik orang tua saya maupun siapapun itu, tidak ada yang bersangkutan selain saya. Dan kan saya udah bilang, ya kita kan sebagai manusia cuma bisa berencana. Balik lagi semuanya, jodoh, maut, rezeki, udah diatur sama Allah. Saya sudah berencana yang baik, tapi kalau Allah belum mengizinkan, mungkin belum jadi yang terbaik buat saya, ya sudah, saya harus terima dong dengan lapang dada dan baik. Aduh, semuanya baik-baik aja Mbak, nggak ada masalah. Memang situ sudah jalan yang di atas, ya. Sementara itu, di balik kandasnya hubungannya dengan Letu Fardana dan Aditya Jayusman sedikit beralih ke belakang. Mulanya prahara dalam hubungan cinta Ayu tentu disebutkan berawal dari kandasnya hubungannya dengan sang suami Enji kala itu. Lantas seperti apa sebenarnya gagalnya pernikahan Ayu pada saat itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sedikit menarik ke belakang, tentu tak banyak yang tahu jika kisah cinta pedangdut dengan nama asli Ayu Rosmalina tersebut berawal dari perkenalannya dengan sosok Hendry Baskoro Hendarso alias Enji yang dimulai sejak Ayu baru menjejaki karirnya di dunia entertainment tanah air. Pertama kali memperkenalkan Enji sebagai kekasihnya pada tahun 2011 silam, setelah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun, keduanya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kisah cinta mereka ke jenjang yang lebih serius di tahun 2013 silam dengan kabar pernikahan mereka yang disebutkan terjadi secara diam-diam. Tak lama setelahnya atau disebutkan sekitar 20 hari setelahnya, Ayu disebut meninggalkan rumah Enji pada 25 Juli 2013 karena merasa telah ditalak oleh suaminya.
Padahal seharusnya akan menggelar resepsi pernikahan pada September 2013. Sayangnya rencana indah tersebut gagal dan berubah menjadi perceraian. Padahal kala itu mereka sudah mencetak 1.000 undangan dan souvenir resepsi pernikahan. Ayu lantas menghapus nama Angie dari gelas souvenir pernikahan, kemudian membagi-bagikannya kepada para fans. Saya bingung ini ya. Kan sebelum nikah kan semuanya sudah disepakati seperti itu ya. Masa iya baru sekarang saya bikin undangan? Saya bingung jawabnya kayak gimana. Ya enggak? Ra di sana mau ngomong apa? Yang penting saya sama anak saya sehat. Setelah tak berakhir bahagia, proses perceraian Ayu dan Angie pun sempat diwarnai berbagai isu miring. Hingga akhirnya mereka resmi berpisah pada 1 April 2014. Dan yang semakin membuat sakit hati bagi Ayu adalah Angie disebut sempat tidak mengakui Bilqis sebagai anaknya, bahkan meminta tes DNA kepada keluarga Ayu. Sekarang lebih senang lagi, lebih lega, lebih tenang. Sekarang tinggal mikirin buat masa depannya Bilqis, masa depan keluarga, itu aja. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Dari ibu jadi saksi juga, nama ibu bersumpah kan atas Al-Quran ya. Itu juga ibu udah ngeluarin air mata gitu, karena memang apa sih yang nggak buat anak gitu. Pokoknya berusaha untuk secepatnya sampai di sana, alhamdulillah. Di sisi lain, sejak resmi bercerai, Ayu tercatat dekat dengan sejumlah nama tersangkut yang santer diberitakan di tahun 2021 adalah kedekatannya dengan penggebuk drum dari band Elemen, Didi Riyadi. Lantas, seperti apa kisah tersebut berawal? Benarkah pula hubungan tersebut kandas kembali karena adanya persoalan restu yang konon tidak diberikan kedua orang tua mereka? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Dikabarkan terus menata hatinya yang tak biasa-biasa saja usai perpisahannya dengan Angie. Kabar menyebutkan jika kisah cinta Ayu kembali terjadi sejak ibu Bilqis Kumaira Razak tersebut disebutkan kecantol dengan pria tampan penggebuk drum dari band Elemen, Didi Riyadi. Bahkan Didi beberapa kali sempat terlihat datang ke kediaman Ayu di Depok, Jawa Barat. Bahkan sampai memberi surprise ulang tahun untuk Ayu Ting Ting. Sayangnya, upaya Didi untuk mendekati janda satu anak ini tampaknya bertepuk sebelah tangan. Tidak heran jika cinta Didi kepada Ayu yang awalnya sempat merekah, akhirnya kuncup dengan sendirinya. Baik banget, orangnya juga lucu. Nggak ada sesuatu yang dibuat-buat antara gue sama Ayu. Apa yang kita punya saat sekarang ini baik-baik aja. Gue sangat menjaga itu. Saling support itu yang paling pasti dan yang paling penting dalam bentuk apapun, komentar di IG, Japrian apa segala macem gitu loh. Artinya kalaupun nggak pernah ada yang tahu one day memang benar gue jadi sama Ayu atau apa gitu. Itu natural gitu loh. Kalau Ayu mah siapa aja yang deket juga udah pasti rame ya berteman mah siapa aja. Kalau Ayu kan orangnya emang siapapun yang mau berteman ya teman dekat aja semuanya gitu kan. Ya untuk pertemanan sih semua juga Ayah tahu pastinya ya kan, namanya siapapun itu yang dekat sama Ayu
teman-teman aja dulu semuanya juga. Ayah taunya sih masih persahabatan teman aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.